Halo, selamat malam Mama, selamat malam Bunda. Apa kabarnya nih semuanya? Wah, seru banget, ternyata udah banyak banget nih yang join. Boleh ya komen-komen Mama di bawah. Mama dari mana asalnya? Apakah sudah melahirkan atau sudah punya anak? Anaknya berapa? Biar lebih seru ya. Perkenalkan, saya Dr. Ria Puspitasari, saya seorang spesialis anak. Saat ini saya berpraktek di Rumah Sakit Ibu dan Anak Grand Family, Klinik Anak Pediacare, dan juga W Klinik. Nah, topik hari ini seru banget karena kita akan membahas bagaimana sih caranya supaya anak-anak kita bisa berbicara tepat waktu. Apalagi lagi pandemi seperti ini, ya kan, anak cenderung di rumah, kurang sosialisasi, kurang interaksi, nah akhirnya bisa mengganggu perkembangannya. Oleh karena itu kita akan membahas lebih detail bagaimana sih caranya stimulasi yang tepat agar anak-anak kita bisa berbahasa, berbicara sesuai dengan usianya tepat waktu, ya kan? Nah, sebelum kita menuju ke pertanyaan, Dokter Ria akan membahas dulu nih beberapa hal yang berkaitan supaya lebih smooth, supaya ibu-ibu juga lebih memahami, ya kan? Ada beberapa talking points yang akan Dokter Ria bahas di sini, ya. Wah, seru banget, udah banyak banget nih yang ikutan. Terima kasih ya Mama semuanya, ya kita bahas. Jadi memang berbicara merupakan salah satu tahap perkembangan si kecil, ya, sudah pasti. Jadi sebenarnya perkembangan itu tidak hanya bicara, tapi memang ada 4, yaitu motorik kasar, motorik halus, ya, interaksi sosial, dan juga bahasa. Tentu saja sensori juga harus dilatih. Dan di tahap bahasa ini tentu saja bicara merupakan salah satu bagiannya. Tetapi sebelum kita lanjut ke bicara dulu, sebenarnya apa aja sih ya perkembangan si kecil dalam hal berbicara ini kita akan bahas. Dan dari kapan sih sebenarnya anak ini sudah bisa kita stimulasi. Jadi perkembangan si kecil dalam bicara itu sudah kita bisa stimulasi atau kita bisa ajarkan sebenarnya sejak dalam kandungan. Jadi buat mama di sini yang lagi hamil, mama sudah bisa nih melakukan stimulasi. Kenapa begitu, Dok? Ya, jadi di usia 16 minggu memang anak sudah mulai mendengar, tapi memang masih belum sensitif. Tetapi di usia 24 minggu pendengaran dia sudah lebih berkembang, sudah bisa sensitif. Jadi sangat tepat dan tidak ada salahnya mama mulai nih mengajak bicara si kecil walaupun masih di dalam perut, ya, memberikan stimulasi karena suara kita itu sangat berarti buat dia, ya. Dia bisa mendengar suara kita. Kemudian selain itu mama juga bisa kan, mama pasti pernah dengar mendengarkan lagu ketika hamil dan si kecil bisa mendengarnya. Nah, itu juga merupakan salah satu bagian dari stimulasi bahasa si kecil, itu juga bisa kita lakukan. Makanya kenapa begitu lahir suara mamanya, nah itu begitu melekat di dia karena suara kita lah yang sering kali dia dengar pertama. Nah, oke. Jadi setelah bayi lahir, apa sih respon si bayi dalam hal bicara? Dia udah langsung bisa berbahasa, berbicara, yaitu berupa tangisan. Benar sekali ya. Jadi tangisan bayi ini merupakan salah satu tahap perkembangan bahasa. Jadi tangisan bayi ini bisa berbeda-beda. Tangisan rasa sakit, tangisan rasa lapar, ataupun rasa tidak nyaman. Nah, itu merupakan tahap pertama, ya. Lalu untuk selanjutnya di usia 2-3 bulan bayi mulai cueing, ya. Jadi dia kayak celoteh, ya, misalnya. Jadi gitu ya, udah ada respon seperti itu. Jadi dan di usia segitu pun ketika kita mengajak interaksi, orang tua harus mengajak interaksi, bayi mulai tersenyum, ya kan? Dia itu artinya apa? Bayi memiliki respon terhadap stimulasi kita, dan itu juga harus diperhatikan. Jadi kalau bayinya masih cuek, kita beri stimulasi, kita ajak berbicara, nah itu juga perlu diperhatikan, jangan-jangan ada sesuatu. Nah, seperti itu. Lalu di usia sampai 6 bulan dia mulai babbling. Di situ nanti mulai babbling. Babbling maksudnya apa, Dok? Jadi bedanya apa sama yang kuning tadi, ya? Jadi kalau babbling ini huruf mati udah mulai muncul, ada konsonan di sana. Jadi misalnya kak, ya, ta gitu. Jadi beda ya sama yang pertama. Kalau yang pertama cueing itu cenderung huruf vokal, tetapi ketika selanjutnya babbling tadi dia mulai ada huruf mati di situ. Walaupun tentu saja tidak ada maknanya, ya. Nah, tapi masih seperti itu. Dan di 6 bulan itu interaksi juga
sudah lebih baik. Bayi bisa tiba-tiba tertawa geli ya kan, di 6 sampai ke 9 bulan tuh bisa ketawa gitu, walaupun menurut kita nggak lucu, tapi dia bisa tertawa dengan senang. Artinya apa? Dia respon ya dengan stimulasi kita, dengan ajakan kita berbahasa, berbicara ya. Memang bicara bayi kan belum bermakna ya untuk di awal. Nah, ketika usia 9 bulan, bayi mulai membentuk kata yang lebih jelas. Misalnya, mama, papa, walaupun belum bermakna, tidak harus selalu bermakna, tetapi dia sudah mulai. Memang beberapa anak ada yang sudah bisa menyebut misalnya mama, dia ngeliat mamanya mama gitu, tapi enggak, sebenarnya di usia 9 bulan ini dia masih random banget, jadi dia bisa say mama, papa, ya gitu ke semuanya. Tapi di usia 9 bulan dulu dia mulai ngerti nih kata-kata dasar ya, seperti kamu bilang ya, mama bilang, bunda bilang ya mulai, oh itu maksudnya, tidak ya, dia mulai memahami. Makan ya, dia juga mulai memahami seperti itu, walaupun dia belum bisa menyampaikan kata-kata tersebut. Nah, di usia 1 tahun, yaitu 12 bulan, dia mulai nih bisa mengatakan kata yang mulai bermakna. Contoh, mama tertuju ke mamanya ya, artinya kata bertujuan. Papa ke papanya, atau makan, mama benar-benar makan. Nah, seperti itu. Beberapa anak memang tidak bisa banyak kata, tapi 1 kata aja udah cukup. Well, kalau misalnya dia belum bisa 1 kata, tapi paling nggak dia bisa nunjuk. Misalnya gini, mama mana mama, nah, mulai nunjuk. Atau enggak dia pengen ke arah sana. Nah, tunjukkan ini juga penting. Ini merupakan salah satu bagian dari bahasa. Jadi bahasa itu tidak harus selalu yang dikeluarkan melalui kata-kata ya. Jadi bisa juga nih kayak gini, nunjuk mau ke sana. Nah, misalnya minta gendong, dia mengangkat 2 tangan. Itu juga merupakan suatu gestur ya. Jadi kalau anak yang asik sendiri, cuek sendiri, tentu tidak ada gestur, tidak ada interaksi antara mama dengan si kecil ya kan. Selanjutnya di usia 15 bulan, paling nggak dokter minta 3 kata berarti ya, dalam arti udah bertujuan nih 3 katanya, sudah lebih banyak ya. Di usia 15 bulan juga, dia mulai bisa nih dikasih instruksi sederhana ya kan, dikasih instruksi sederhana, mana coba ambilin pulpen kasih ke mama. Nah, dia mulai ngerti ya. Dan di usia 18 bulan juga kata semakin banyak, bisa sampai 10 kata ya. Dia juga instruksi pun semakin jelas dia lakukan. Kita memerintahkan sesuatu, dia semakin mengerti. Kemudian di usia selanjutnya 2 tahun, kata-kata semakin berkembang, dia mulai bisa merangkai 2 kata ya, mau makan, mau mandi. Nah, misalnya seperti itu. Dan kemudian di 2-3 tahun tentu saja perbendaharaan kata semakin banyak. Beberapa anak juga nanti di usia 3 tahun lebih sudah bisa merangkai kalimat. Dan di 3-5 tahun mulai bisa bercerita dengan jelas ya, menceritakan apa yang dia alami, yang dia rasakan. Nah, itu bisa diceritakan seperti itu ya. Nah, mama juga perlu ingat bahwa dalam perkembangan bahasa ini anak selalu mengalami 3 step ya. Untuk step pertama, dia harus melakukan fase observasi dulu. Jadi nggak mungkin anak berbicara tanpa melalui step ini. Nah, itu yang harus mama ketahui. Yang pertama, fase observasi. Jadi artinya apa? Di fase observasi dia mengamati ya. Dia mengamati segala sesuatu ya. Mama nyebut mama nih, contoh ya. Mama nyebut mama, oh dia mengamati sehingga dia mengerti kan, maksudnya dia ada sesuatu yang dia ambil di situ karena dia udah melakukan observasi. Nah, anak yang mengalami gangguan di observasi ini dia nggak bisa nih memahami, jadi dia asik sendiri, main sendiri, sehingga tidak ada yang dia observasi. Nah, habis itu baru selanjutnya fase reseptif. Di sini artinya ada yang diserap. Nah, di bagian ini dimana anak kalau kita jelasin dia ngerti, cuma dia nggak bisa nyampein ya. Jadi contohnya, mama gitu, ini mama ya, dia ngerti ini mamanya. Nah, di situ diserap ya kan, di situ dia benar-benar memahami ini mamanya. Nah, di step terakhir baru namanya ekspresif, artinya dia mengeluarkan kata tersebut. Oh, ini mama, sehingga dia mengucapkan mama, manggil kita mama. Jadi nggak mungkin dia menyampaikan kata mama bila tidak melewati fase yang pertama dan kedua. Jadi ada fase observasi dulu di situ, kemudian dilanjutkan dengan fase reseptif, baru terakhir fase ekspresif, seperti itu ya. Nah, siapa sih yang berperan untuk memantau perkembangan si kecil ini? Jadi sebenarnya sudah pasti orang tua. Nah, masalahnya sekarang kita tahu nih, kadang-kadang orang tua ada yang sibuk bekerja dan sebagainya, sehingga
perkembangan seorang anak menjadi tidak terpantau dengan baik. Tapi sebenarnya yang pertama orang tua, dan sangat penting kedua kan setiap bulan anak dibawa imunisasi. Nah, oleh karena itu dokternya atau tenaga medis yang memantau juga bisa kita tanyakan ya. Kadang-kadang soalnya kalau misalnya tidak detail ketika datang kunjungan, tidak mengamati pertumbuhan perkembangannya, seringkali kelewat nih. Tahu-tahu udah di usia berapa baru menyadari, kok anak saya belum bisa bicara ya, kok anak saya belum bisa nunjuk ya. Nah seperti itu. Nah kalau terlambat menyadari, nah nanti dikhawatirkan semakin bertambahnya usia, jikalau kita memerlukan terapi, yang dikhawatirkan apa? Yang dikhawatirkan outcome-nya menjadi lebih tidak baik dibandingkan anak yang kita stimulasi dini. Nah seperti itu ya. Nah terus apa saja yang harus dilakukan mama agar bisa melakukan stimulasi? Oke, jadi stimulasi ini tadi yang sudah dokter ya jelasin ya, bahwa stimulasi ini bisa kita lakukan sejak dini, sejak kita dalam perut ya. Kita bisa mengajak si kecil berbicara, kita bisa mengajak si kecil berbicara. Dan yang kedua adalah ketika kita mengajak bicara si kecil ya, harus eye to eye contact. Nah, anak yang tidak memiliki kontak mata seperti asik sendiri, main sendiri, tentu saja di situ ada gangguan observasi nantinya. Ya kan, anak tidak ada yang diserap, tidak ada yang dipahami karena dia asik sendiri, karena kontak mata itu penting. Nah, ada anak-anak yang tipenya cuek. Nah, jangan-jangan ada gangguan kognitif lainnya. Itu juga harus diamati. Jadi tadi yang dokter ya sampaikan, jangan lupa untuk melakukan eye to contact. Dan ketika ngajarin sekecil, jangan lupa untuk apa? Untuk sejajar ya. Kita kan memang lebih tinggi udah pasti, tapi kalau bisa kita sejajar. Kalau misalnya anaknya udah bisa berdiri, kita ngajarinnya sejajar. Jangan lebih tinggi atau lebih pendek, karena nanti eye contactnya juga sulit dilakukan. Seperti itu ya. Dan untuk bayi-bayi, mereka suka banget dengan nada-nada tinggi ya. Jadi perubahan nada itu mereka sangat menyukai. Jadi kadang-kadang kita bisa ganti-ganti, dan buat mereka aja perubahan nada itu bisa lucu, sehingga responnya bisa tertawa geli ya, bisa tersenyum dan bervariasi. Nah selain itu juga untuk bahasa ini yang perlu mama lakukan adalah pengulangan lagi dan lagi, jangan pernah bosan. Nah karena dengan lagi dan lagi di situ anak akan melakukan penyerapan ya kan, absorption. Jadi ada yang diserap, karena nggak mungkin mama jangan ngarepin satu kali ngomong mama terus dia langsung bisa. Nah mungkin seperti itu. Jadi memang harus diulangi repetitif ya. Mama juga bisa mengajak si kecil baca buku nih sejak dini. Dok baca buku, nggak salah dok gitu ya, enggak. Justru sejak newborn kita udah bisa ngajak si kecil untuk baca buku ya. Kita kasih lihat sambil kita jelasin, bukan lihat gambar doang. Nah lihat gambar pun bagus banget untuk stimulasi visual ya. Jadi manfaatnya banyak. Nah sambil baca buku cerita nih yang seru, kita bisa ceritain, kita bisa ngajak ngomong dia ini apa ya, dengan buku yang itu terus. Mama dan bunda nggak perlu beli buku banyak-banyak karena dianggapnya anak bosan. Yang bosan mungkin mamanya tapi anaknya enggak. Justru anak itu suka melakukan pengulangan, jadi bukunya nggak usah banyak-banyak, itu lagi, justru itu yang akan diserap. Nah seperti itu ya. Satu lagi juga bisa melalui bernyanyi ya. Bernyanyinya boleh pakai musik, tapi sebenarnya yang diinginkan sebenarnya suara kita ya, karena suara yang paling dekat dengan si kecil, si bayi, suara yang mereka terima. Nah jadi suara kita seperti nyanyi-nyanyian bernada-nada. Nah si bayi itu suka banget sama hal itu. Oke, hal itu boleh dicoba, tapi mama jangan pernah bosan. Nah jadi mama papa huruf A ya, huruf yang diulang itu akan lebih mudah memang bagi anak, daripada misalnya mama pengen dipanggil bunda, mama pengen dipanggil mami. Nah itu memang agak lama, karena anak itu paling mudah ketika mereka melakukan huruf A dan pengulangan. Oke? Nah selanjutnya pengaruh gadget. Nah itu banyak banget nih yang sering ditanya tentang pengaruh gadget ya. Jadi di tempat praktek sering banget nanya, dok ini anak saya nggak bisa lepas dari gadget, ngaruh nggak sih dalam bahasanya? Nah ini juga kita perlu bahas lebih lanjut. Nah untuk gadget sendiri sebenarnya sejujurnya tentu saja ada nilai positif dan ada nilai negatifnya ya. Saya nggak bilang 100% hal ini negatif, karena banyak kok mama yang cerita, dok ini sejak main gadget dok bahasanya jadi bagus, perbendaharaan katanya banyak. Nah seperti itu. Jadi kalaupun
namanya mama memberi gadget harus didampingi, karena yang sering terjadi apa? Yang sering terjadi udah anak di sana kasih gadget, kasih iPad, mamanya pergi entah nyuci, entah masak misalnya. Anak kan tenang kan pakai gadget, akhirnya dia kasihkan. Nah bahayanya apa? Nah bahayanya gadget itu merupakan satu interaksi, bukan dua interaksi. Ketika mama berbicara dengan si kecil, tentu saja kan kita membutuhkan respon. Nah, di situ ada TikTokan. Ketika kita menggunakan gadget, di situ hanya satu interaksi. Nah, seringkali jika anak hanya satu interaksi membuat dia malas untuk berkata-kata karena dia udah seru sendiri nih. Nah, apalagi kalau tipe tontonan yang ditampilin, contohnya kartun-kartun yang hanya gerak-gerak tanpa suara. Membuat anak semakin malas bicara, ya kan? Karena kan sejujurnya dengan menonton gadget ini, dengan warna, binatang, benda-benda bergerak, adrenalin anak itu terpacu. Jadi makanya kenapa anak bisa ketagihan gadget itu, karena ketika nonton adrenalin anak itu terpacu sehingga dia ingin lagi dan lagi kan untuk melihatnya. Nah, apalagi kalau tadi tontonannya yang seperti itu tuh tanpa kan ada kan kartun yang tanpa suara gitu kan, cuma gerak-gerak aja udah lucu ya, udah gerak-gerak ini lucu, gerak-gerak anak bisa ketawa. Nah ini yang paling berbahaya ya, karena membuat anak malas bicara. Jadi kalaupun kita jadi ekspresifnya nih, bahasa yang keluar akan terganggu, mungkin reseptifnya dia akan terima nih, oh gitu tuh caranya tepuk tangan ya kan, karena di dalam situ ada oh gitu tuh caranya babai. Mungkin anak akan belajar baru, tapi itu ekspresif dia akan terganggu. Nah itu bahayanya. Makanya kalau misalnya seandainya pun pengen mengenalkan, harus selalu didampingi orang tuanya. Itu satu ya. Pilihlah yang edukasi dan tetap batasin waktu ya. Untuk anak-anak biasanya 15 menit sampai 30 menit tergantung dari usia. Tapi dengan didampingi itu jauh lebih baik ya. Jadi misalnya sambil menunjukkan, oh ini ini contohnya ada binatang, ini kucing gitu kan, ini kucing. Nah seperti itu juga bisa membantu anak. Tapi ingat, jangan ditinggal sendiri. Jangan biarkan anak ketagihan sendiri, akhirnya malas berinteraksi. Nah ini bahaya banget di sini. Akhirnya dia seperti punya dunia sendiri kan, asik kan. Iya anaknya diam anteng, mamanya bisa kerja, bisa ngapa-ngapain. Tetapi dampaknya itu yang harus kita concern perhatikan. Oke? Nah untuk tanda si kecil, nah selanjutnya kita akan membahas tanda si kecil terlambat bicara ya. Dokter akan memberi poin-poin nih kepada mama-mama di sini, coba didengerin ya. Jadi tahu nih kapan nih kita harus benar-benar ini udah nggak bisa ditunggu nih, harus segera ke dokter, harus segera tanya ke dokter. Ini harus bagaimana ya? Itu yang dokter akan memberi poin-poin seperti misalnya di usia 1 tahun ke bawah ya, misalnya anaknya belum bisa kita interaksi, misalnya kita panggil namanya belum ada respon sama sekali ya, kita panggil namanya dia tidak nengok. Nah itu juga perlu kita perhatikan. Nah kenapa nih? Apakah ada masalah gangguan pendengaran? Karena tentu saja jika anak memiliki gangguan pendengaran, dia tidak bisa mendengar, dia tidak bisa mencontoh, ya, dia tidak bisa melakukan observasi dan tidak ada yang nyerap ya kan. Nah itu yang pertama ya. Kalau misalnya dan di usia 1 tahun bahkan belum babbling sama sekali, belum ada konsonan di situ, mayaka gitu, walaupun belum berarti ya, tapi itu udah red flag, artinya udah tanda bahaya. Oke? Terus di usia 15 bulan anak belum menunjuk ya, harusnya di usia segini kan udah mulai menunjuk nih 5 sampai 10, udah bisa lebih dari 5-10 objek. Nah ini kok nggak bisa, jangankan berkata ya kan. Nah ini buat menunjuk aja nggak bisa ya. Terus menunjuk tidak bisa, kata-kata satu kata aja bermakna nggak bisa. Dan di usia 18 bulan dia belum bisa manggil mama papanya. Nah ini juga ya, kenapa nih di usia 18 bulan kok belum bisa nunjuk gambar ya, belum bisa nunjuk misalnya cicak mana cicak. Nah biasanya kan anak bisa naik atas, nah ini kok belum bisa. Nah itu juga harus kita perhatikan ya. Mungkin ada sesuatu. Dan ketika usia segitu juga 18 bulan kok kita belum bisa ya kasih instruksi sederhana, bukunya kasih mama dong gitu misalnya ya, ambilin ininya balok ya misalnya. Nah kok belum bisa, padahal kita dengan gestur aja, dengan melakukan gestur dia harusnya tahu kan seperti ini, kok dia belum bisa. Nah itu juga dia belum bisa tepuk tangan ya,
dia belum bisa bye-bye. Nah itu juga salah satu sebenarnya tahapan dari bahasa. Dan di 2 tahun tentu saja dia tidak bisa mengumpulkan 20-50 kata, di 3 tahun 200 kata, atau belum bisa sekalipun di 3 tahun misalnya menggabungkan kata sehingga membentuk kalimat. Nah itu udah menjadi tanda bahwa mama harus segera ke dokter untuk dikonsultasikan. Jangan menunggu lebih lama, karena semakin cepat tadi dokter ya bilang dilakukan intervensi, dilakukan stimulasi lebih dini, tentunya hasilnya akan semakin baik. Dan yang salah satu penting lagi, mama jangan lupa apa? Oromotor ya. Oromotor anak ini sangat penting ya. Makan merupakan salah satu dari bagiannya. Jadi anak yang makan naik teksturnya terlambat, nah hati-hati jadi gangguan oromotor. Makanya selalu dokter ya juga sampaikan ke pasien-pasien dokter ya nih, di usia 6 bulan mulai MPASI, kenaikan tekstur diperhatikan, karena dengan naik tekstur anak belajar ngunyah, otot mulut dan saraf terangsang. Nah kalau misalnya 1 tahun makannya cair terus, tahunnya nelen terus, apa yang dikhawatirkan? Gangguan oromotornya bisa terganggu. Gangguan oromotor sendiri dapat kita latih ya dengan membersihkan daerah mulutnya, menyikat ya, kemudian latihan sedot, dan kemudian meniup. Nah itu juga bagian dari oromotor. Oke? Nah kalau misalnya apa yang dapat dilakukan jika terlambat bicara ada berbagai macam, tetapi yang paling penting kita ketahui penyebabnya, karena penyebab dari anak keterlambatan bicara ini sangat bervariasi ya. Nah itu yang kenapa mami harus konsul ke dokter, nggak boleh menebak-nebak sendiri, karena faktor penyebabnya ini harus dicari ya. Jadi yang kita atasin apa? Yang kita atasin tentu saja faktor penyebabnya. Ini kenapa nih anak terlambat bicara? Gangguannya ada di mana ya? Makanya kita nggak bisa nih kadang-kadang telekonsul aja gitu kan. Karena kita harus melihat tadi yang seperti dokter ya udah sampaikan, tahap perkembangan anak sangat banyak. Ya, tidak hanya bahasa tapi juga motorik kasar, halus dan sebagainya. Oleh karena itu merupakan suatu kesatuan untuk kita nilai ya, bahwa keterlambatan ini hanya di bicara atau ada yang lain. Oke? Nah, buat mama selanjutnya kayaknya udah cukup ya penjelasan dari dokter Ria nih mengenai bicara, mengenai bahasa sebagai salah satu tahap perkembangan anak. Dan pertanyaan yang masuk kayaknya sudah banyak banget nih ya. Mungkin mama-mama di sini juga yang udah bertanya nggak sabar ingin dijawab pertanyaannya sama dokter Ria. Mungkin kita langsung masuk aja ke pertanyaan. Setuju ya mama di rumah ya? Yuk lanjut ya. Ya kita tunggu ya, mungkin pertanyaannya udah masuk. Wah ternyata udah mulai nih, banyak banget nih pertanyaan yang masuk. Pertanyaan pertama dari Mama Syabrina. Dok, boleh diulangin lagi nggak pas di dalam kandungan ngajak bicara yang baik seperti apa? Oke, jadi mungkin Mama Syabrina ini lagi hamil kali ya. Jadi ingin ditanyakan. Jadi saya ulangi sekali lagi, jadi sebenarnya tahap perkembangan organ menjadi sempurna itu memang dimulai dari dalam perut ya. Oleh karena itu kenapa kita harus memberikan nutrisi yang baik selama hamil, karena tadi kaitannya tentu saja dengan tahap perkembangan organ. Jadi udah otomatis kalau misalnya memang nutrisinya pun nggak baik, bayinya tidak berkembang dengan baik, dikhawatirkan organnya pun tidak berkembang dengan sempurna. Nah seperti itu. Jika semuanya baik, tentu saja organ pendengaran itu akan mulai bisa berfungsi itu di usia 16 minggu. Nah, masih dini banget ya, masih trimester 6 bulan 2 ya, mulai trimester 2. Nah setelah itu namun menjadi lebih sensitif ketika dia 20 minggu ke atas, tepatnya 24 minggu ke atas. Nah di usia segitu mama boleh melakukan stimulasi seperti misalnya mengajak bicara, terutama ketika si baby lagi nendang-nendang nih, nah lagi aktif-aktifnya kita boleh ngajak ngomong deh gitu misalnya ya, baby mama lagi ngapain. Nah mama boleh tuh ngulangin, misalnya mama pengen dipanggil mama atau bunda. Nah kata-kata itu boleh diulang terus sejak dalam kandungan, sehingga ketika nanti bayi lahir sudah tidak asing lagi dengan kata-kata tersebut ya. Karena bayi ketika lahir itu suara yang paling dia sukai adalah tentu saja suara mamanya ya. Suara mamanya pokoknya paling merdu lah di antara semua suara yang ada, walaupun belum tentu merdu, tapi buat anak mama itu yang paling indah, yang paling termerdu. Oke?
Jadi udah bisa dilakukan ya. Di beberapa penelitian mungkin kalau mama baca juga, lagu-lagu dapat menstimulasi perkembangan otak si kecil. Ya ada yang bilang lagu klasik dan sebagainya. Nah itu tidak ada salahnya dicoba. Memang penelitian ini terus dilakukan, tapi kan tidak ada salahnya dicoba, dan itu sangat mudah dilakukan kan, mendengarkan lagu klasik. Nah seperti itu. Jadi itu yang bisa kita lakukan selama bayi di dalam perut ya. Mungkin ke pertanyaan selanjutnya. Coba dokter ya cari dulu ya pertanyaan berikutnya. Wah, belum muncul, sebentar ya. Tapi di sini udah banyak banget juga nih yang bertanya nih. Iya, dok, mana nih, dok? Pertanyaan, nah udah masuk nih. Pertanyaan dari Bunda Shilmi Budiati. Dok, apakah benar jika anak laki-laki akan lambat bicaranya dibanding anak perempuan? Nah, ini pertanyaan yang sering ditanya juga. Sebenarnya bukan seperti ini. Anak laki-laki banyak kok yang perkembangan bahasanya lebih cepat juga dibanding perempuan. Yang perlu mama ingat adalah setiap tahap perkembangan itu ada range. Ya, jadi seperti contoh berjalan mungkin mama lebih paham. Jadi berjalan itu range-nya adalah di 12 sampai 15 bulan contoh. Jadi berbicara di 12 bulan tidak telat, berjalan 12 bulan tidak telat, 13 14 pun nggak telat, 15 bulan pun tidak telat. Itu range ya. Jadi sama seperti ini. Mungkin bukan lebih lambat atau lebih cepat, tetapi range itulah yang bervariasi, dan setiap anak perkembangannya bervariasi tergantung apa? Tentu saja tergantung stimulasi dari orang tua. Pertama, semua tahap perkembangan itu tergantung dari 3. Yang pertama stimulasi, yang kedua nutrisi, ya, yang ketiga genetik. Nah 3 itu tidak bisa diganggu gugat. Jadi kalau misalnya anaknya, gimana anaknya mau bicara dengan baik, fungsi kognitifnya baik, kalau misalnya dia nutrisinya tidak baik sehingga terjadi anemia zat besi, akhirnya jadi gangguan fungsi kognitif. Nah itu kan semua saling berkaitan. Jadi 3 itu merupakan poin utama. Oke? Nah kemungkinan stimulasinya yang itu lebih dini dibandingkan lebih baik dilakukan dengan nutrisi yang baik sehingga terkesan lebih cepat bicara. Nah, jadi itu yang penting. Memang pada kasus speech delay, jadi speech delay ini bukan diagnosa ya Mama. Speech delay ini sebenarnya merupakan gejala ya. Speech delay itu keterlambatan bicara. Nah, ini disebabkan oleh berbagai faktor. Nah, kalau misalnya terjadi seperti penyebabnya gangguan spektrum disorder, autis gitu, gangguan autis, spektrum autis. Nah, memang dari referensi yang ada memang lebih banyak laki-laki. Jadi bukan berarti perempuan lebih cepat bicara daripada laki-laki, enggak. Tapi di kasus memang gangguan spektrum autis ini laki-laki prevalensinya lebih banyak. Ya, tapi pada kasus kalau sehari-hari enggak, ada kok yang banyak kok yang laki-laki lebih cepat bicara. Jadi itu yang harus diketahui. Oke? Pertanyaan selanjutnya dari Mama Prasidadia. Dok, aku ingin anakku bisa bahasa Inggris dan bahasa Indonesia juga. Waduh, keren ya. Usianya baru 11 bulan saat ini. Apakah tidak apa-apa mengajarkan 2 bahasa pada usia tersebut? Kalaupun ingin belajar bahasa Inggris harus mulainya dari kapan? Ya ini banyak yang bertanya, dan bahkan sudah dimulai sejak dini, sejak ajak bicara jadi multi language gitu ya. Nah ini sering banget. Akhirnya beberapa, dokternya nggak bilang semua, tapi beberapa anak ini ada yang bingung akhirnya ya. Jadi misalnya contohnya gini, kucing ya. Kucing itu dalam bahasa Inggris cat ya. Jadi, kalaupun ingin mengajarin dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia, sebaiknya penjelasan cat itu satu bahasa. Contoh, jadi mama jelasin ini kucing ini cat. Tapi nanti papanya ngajak ngomongnya kucing. Akhirnya anaknya bingung, anaknya ngerti ketika mama ajak bicara kucing itu ya benda itu, binatang itu. Terus kalau cat ya binatang itu, tapi ketika dia ekspresif, dia reseptifnya dapat nih. Nah, dia dapat nih, ngerti nih, pinter anaknya. Oh, itu kucing, oh itu cat. Tapi ketika menyampaikan, nah seringkali anaknya jadi bingung gitu kan. Jadi bingung, aku harus ngomongnya cat atau kucing ya. Nah, biasanya yang kalau multi language ini yang bermasalah adalah gangguan ekspresifnya.
Nah, dia nggak bisa nyampein, dia paham tapi dia susah nyampeinnya karena bingung sendiri. Aku sering banget, bahkan anak yang lebih besar dari 28 bulan, dari tadi usia yang tadi itu sering banget terjadi karena dokternya sering dapet, malah kadang ada 3 bahasa malah diajarin di rumahnya karena setiap anggota keluarga di rumahnya mempunyai bahasa yang berbeda-beda termasuk pengasuhnya. Akhirnya anaknya bingung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, paham banget dia ya. One yang mana, nunjuk tuh yang mana, tunjuk. Tapi ketika menyampaikan karena terlalu banyak bahasa, dia bingung ini one atau satu ya. Nah itu yang nggak boleh. Nah akhirnya kalau terlalu bervariasi begitu nanti jadi bingung ya. Sebaiknya satu bahasa dulu memang lebih baik, nanti di usia 2 tahun ke atas baru mulai perkenalkan 2 bahasa ketika variasi kata yang diekspresifkan, yang diucapkan anak tersebut sudah matang, sudah memahami. Nah baru kita kenalkan bahasa lain. Biasanya 2 tahun ke atas adalah waktu yang tepat untuk mengajarkan bahasa lain. Jadi nggak perlu buru-buru sebenarnya. Anak bisa kok, karena di 5 tahun pertama itu kemampuan bahasa seorang anak ini sangat cepat berkembang. Jadi nggak perlu buru-buru. Ya, seperti itu ya. Yuk kita lanjut ya, pertanyaan berikutnya dari Bunda Syahriena. Dok, anak saya usia 28 bulan, berarti udah 2 tahun lebih ya, 2 tahun 4 bulan. Sudah ceriwis tapi belum jelas. Ngomong baru 2 kata. Tapi kalau menyanyi bisa panjang beberapa kalimat, cuma tidak jelas kosakatanya. Apa anak saya dikatakan telat bicara? Nah, jadi gini, di usia 28 bulan, dia baru ngomong 2 kata. Yang dokter ya perlu ketahuin apakah bagaimana cara dia menyanyi, apakah benar-benar katanya sesuai atau hanya bersenandung ya. Kalaupun dia bisa maksudnya bernyanyi sampai beberapa kalimat, sebenarnya berarti dia bisa. Nah, cuma tidak jelas kosakatanya. Nah ini yang harus kita ketahui secara pasti, apakah kata-kata yang diucapkan itu bermakna atau enggak, apakah dia memahami dengan kata-kata yang diucapkan. Karena ini usia udah 2 tahun lebih ya kan, ngomong baru 2 kata. Nah ini kalau misalnya dia bicara baru 2 kata, berarti tentu saja mama harus udah bertanya-tanya nih, kok bisa udah 2 tahun lebih baru 2 kata, gimana 2 tahun lebih paling enggak dia bisa merangkai nih 2 kata. Mungkin bukan ngomong baru kata atau baru berbicara 2 kalimat tapi hanya 2 kata. Nah itu yang perlu diperhatikan, karena di usia 2 tahun ke atas dia udah mulai 2 kata. Contoh ya, mau makan, mau mandi, aku pipis, aku pup. Nah misalnya seperti itu, jadi udah bisa merangkai kata. Nah jadi kalau misalnya ini, nah mama boleh nih konsultasi ke dokter untuk diperiksa lebih lanjut, karena kita harus menilai secara keseluruhan. Nah kalau telat bicara, speech delay bisa dikatakan demikian, tapi penyebabnya apa harus ditelusuri lebih lanjut. Oke? Pertanyaan dari Mama Francisca Purnama, lanjut ya. Kalau sudah 18 bulan screen time boleh nggak ya dok? Dan umur segini biasanya udah berapa kata ya dok? Nah tadi yang udah dokter yang katakan untuk 18 bulan sebenarnya screen time boleh nggak? Nah kalaupun misalnya ingin screen time ya, memang interaksi 2 arah jauh lebih baik ya. Interaksi 2 arah dalam arti anak dengan mamanya, anak dengan lingkungan sosialnya itu jauh lebih baik. Tapi jika ingin mengenalkan screen time harus didampingi oleh orang tuanya. Tidak boleh lepas sendiri, karena nanti yang terbentuk pertama ketagihan gadget, yang kedua interaksi 1 arah. Karena tadi yang dokter ya bilang bahwa anak nonton screen time itu dia ada adrenalin sendiri, dia terpacu untuk menonton lagi dan lagi ya kan. Nah makanya harus didamping orang tua ya, sehingga tontonannya pun tepat, pilihan edukasinya pun tepat ya. Nah orang tuanya bisa sekalian menjelaskan di situ di samping, karena kan bayangin dia menonton sesuatu sesuatu hal yang baru, dan sebenarnya kan pemahaman dia belum sempurna. Nah dengan didampingi orang tuanya, kita bisa nih ngajarin sedikit demi sedikit, seperti misalnya A, B, C, D gitu kan. Kita ngajarin pilihan screen time itu. Nah dengan didampingi orang tuanya, ini huruf A ya, sekalian kita meminta anaknya juga melatih A ya, ini huruf A, nanti sehingga anaknya terserap nih, oh ini A dan aku harus mengekspresikannya A. Nah seperti itu. Oke, jadi harus terus dampingi orang tua, dan paling lama untuk usia segini itu 15-30 menit, jangan lebih ya. Dan 15-30 menit ini bukan terus-terusan ya, 15 menit nonton terus, enggak. Misalnya 10 menit gitu, cukup ya, udah cukup. Nanti baru 10 menit lagi. Jadi bukan yang terus-terusan. Oke? Nah, lanjut ya. Pertanyaan dari Mama Wika Wiryanti. Dok,
Anakku umur 9 bulan lagi suka teriak-teriak. Itu termasuk tahapan anak mau bicara Kak Dok? Iya, ya. Jadi umur 9 bulan ini benar lagi suka teriak-teriak. Gitu ya. Buat dia seru, apalagi kalau dia lagi excited banget. Nah, seringkali dokternya dapet misalnya, "Dok, tadinya udah bisa ngomong mah, terus tiba-tiba lagi suka teriak-teriak, abis itu nggak mau ngomong lagi mah, padahal waktu itu bisa loh dok." Nah, oleh karena itu tadi dokter ya bilang repetitif, harus diulang-ulang terus ya. Memang di usia segini dia lagi excited nih, lagi seneng banget untuk teriak-teriak. Dia seneng denger suaranya dia sendiri, dia seneng suara high notes gitu. Nah, semakin dia senang, semakin dilakuin berkali-kali kan, dan semakin kita bilang enggak, semakin dilakuin. Nah, tapi tetap kita dampingi, tetap selalu kita sampein mama, selalu nyebut diri kita mama. Dan kalaupun kita melakukan berbagai hal, selalu sebut mama mandiin ya, mama siapin makan ya, mama ganti pampers ya. Nah, itu kata-katanya harus sering diulang. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Bunda Litaron. Dok, kalau bicara pada anak itu ada hubungannya juga tidak dengan gen? Misalnya ortunya pendiam, ntar anaknya juga pendiam ya. Sebenarnya ini bukan genetik anaknya orang tuanya pendiam, anaknya jadi pendiam, cuma dengan ortunya pendiam sehingga anaknya tidak terstimulasi dengan baik ya kan. Ya kalau anak orang tuanya tidak ngajak ngobrol anaknya, otomatis anaknya dapat dari mana kosakata baru ya kan, anaknya dapat dari mana kata-kata yang baru yang bisa dia ucapkan. Contoh, jarang ngajak bicara, jarang ngajak ngobrol, ya anaknya bisa observasi ya kan. Fase observasi, fase awal dari mana ya kan. Fase observasi ini satu-satunya adalah orang terdekat, yaitu orang tuanya ya. Jadi bukan genetik orang tua diam jadi anak diam ya. Genetik yang dimaksud di sini adalah lebih ke pada tahap perkembangan ini, mohon maaf, misalnya anaknya memang dari awal sudah terjadi gangguan, entah itu autism ya, seperti itu, atau gangguan fokus dan konsentrasi ya. Nah, itu baru itu bawaan dari sananya. Tapi kalau pendiam jadi pendiam enggak, ini namanya kurang stimulasi. Oke? Nah, lanjut ya. Pertanyaan dari Mama Pujiwia 12. Apakah jika anak sering dimarahi orang tuanya maka akan memperlambat bicara? Pertanyaan kedua, apakah benar jika menangis dalam suara kencang maka akan cepat dalam berbicara? Ya. Jadi anak yang dimarahi orang tuanya akan memperlambat bicaranya, bisa nggak? Bisa ya, karena dengan dimarahi orang tuanya, satu, mental anak yang terbentuk adalah menjadi pertama kurang percaya diri, karena dia selalu dianggapnya salah ya kan. Jadi anak takut untuk mengemukakan atau mengatakan pendapatnya dia ataupun kata-kata, karena pasti dimarahin sama mamanya ya. Yang kedua, anak jadi apatis. Jadi kayak misalnya toh aku ngomong kayak gini, maksudnya apatis, anak jadi cuek, anak karena tidak bisa membedakan mamanya marah atau enggak, karena selalu mamanya nadanya tinggi mulu, marah mulu. Jadi dia udah nggak bisa bedain lagi mamanya marah beneran atau enggak. Nah, itu juga harus diperhatikan ya. Anaknya menjadi minder. Yang keempat, anaknya jadi sifatnya pemberontak atau pembuli ya. Di rumah dia takut sama mamanya, dia nggak ngomong, dia diem aja gitu kan. Jadi jauh hubungan sama mamanya. Pelampiasannya di mana? Pelampiasannya di sekolah, pelampiasannya ketika dia bersama gurunya. Nah, seperti itu. Jadi dia mempunyai sifat bullying. Nah, ini nih biasanya terjadi pada anak-anak yang seperti ini, yang sering dimarahin sama orang tuanya ya. Atau justru anaknya ada juga yang sifatnya berbeda, dia jadi diem banget, nggak mau mengekspresikan apa yang dia rasakan. Nah, itu juga harus hati-hati. Oleh karena itu kita sebagai orang tua harus bijaksana dalam mengontrol emosi kita ya. Lalu yang kedua, jika menangis suara kencang maka akan cepat dalam berbicara, nggak ada hubungannya ya mama. Jadi mau suara nangisnya kencang, mau suara nangisnya pelan, kalau nggak ada stimulasi, tidak dapat nutrisi yang baik ya, tentu saja anak bisa terlambat dalam berbicara. Oke, jadi tidak ada hubungannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Tadi cari-cari dulu nih pertanyaan-pertanyaannya yang sesuai. Coba kita lihat pertanyaan berikutnya nih. Tadi mama dari Mediana Suryadi ya, belajar 2 bahasa lebih tepat. Tadi ya dokter Rio udah jelasin ya, bahwa 1 bahasa dulu lebih baik, nanti setelah 2 tahun baru 2 bahasa. Tapi jika pun ingin langsung multi language, tapi 1 benda itu dalam 1 bahasa, jangan dicampur. Oke?
Selanjutnya pertanyaan dari Mama Merlings. Umur 24 bulan baru bisa ngomong mama papa dok, tapi orang pada bilang speech delay. Saya harus gimana dok? Tapi anaknya bisa menoleh kalau dipanggil, bagus. Anaknya menoleh dalam panggil dalam berarti tidak ada gangguan pendengaran, karena itu kunci nomor 1 dulu. Oke, sudah mengerti jika disuruh mengambil sesuatu, artinya diberi instruksi sederhana dia bisa, ini juga bagus. Tapi kok ngomongnya baru mama papa ya dok? Nah ini yang harus kita ketahui lebih lanjut. Kenapa nih dia cuma ngomongnya mama papa? Pertama, apakah karena dia kurang stimulasi untuk mengetahui kata-kata yang lain, kata-kata baru, atau justru mama multi language ya, atau ada gangguan fokus dan konsentrasi sehingga anaknya susah belajar untuk menyerap bahasa, anaknya kurang fokus, asik sendiri, sibuk sendiri sehingga tidak fokus dalam fase observasi. Nah itu juga bisa terjadi. Sama berapa bahasa nih yang mama gunakan, nah itu juga harus dinilai. Takutnya anaknya kebingungan karena mama papa itu kan bahasa awam, tapi untuk kata-kata lain kan bisa berbeda di setiap bahasa. Dalam arti dalam multi language. Nah itu yang harus diperhatikan. Jadi kalau memang 24 bulan cuma bisa 2 kata, mama boleh segera konsultasi karena dikhawatirkan memang bagian dari keterlambatan bicara. Oke? Pertanyaan dari Bunda Dini Fadila 99. Dok, mau tanya apakah BB yang kecil berpengaruh terhadap terlambatnya bicara? Nah, BB yang kecil ini memang kita perlu observasi ya. Kenapa BB-nya kecil? Yang dimaksud apakah memang dia lahir kecil atau selama pertumbuhan berjalan dia menjadi berat badannya tidak ideal ya. Kalau misalnya dia lahir kecil dalam arti prematur, tentu saja memang salah satu dari kalau bayi lahir prematur kita harus memeriksa pendengarannya nih, apakah pendengarannya baik atau tidak. Namun bila selama perjalanan BB-nya kecil sudah pasti nutrisi asupan si kecil tidak terpenuhi dengan baik. Nah memang ini dampaknya pasti ke perkembangan otak ya kan. Makanya pertumbuhan itu harus selalu dimonitor, tidak hanya berat badan, dokternya udah sering bilang panjang badan, tapi juga lingkar kepala, karena lingkar kepala ini berkaitan dengan perkembangan otak. Nah perkembangan otak terganggu tentu saja banyak dampaknya nih ya kan. Jadi susah belajar ya, tidak nangkap, memori terganggu, dan akhirnya terlambat bicara pun menjadi salah satu bagiannya ya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Oke, kita lanjut ya. Pertanyaan dari Bunda Novi Setia. Dok, batasan usia kita harus worry saat anak belum lancar bicara usia berapa dok? Apa saja yang harus dilakukan saat mengeceknya dok? Oke, jadi sebenarnya di sini kita harus worry. Nah tadi yang dokternya udah jelasin di awal, sebenarnya di setiap usia kan punya tahapan dasar yang harus segera dikonsultasikan atau kita bilang red flags atau tanda bahaya. Misalnya tadi di 1 tahun belum bisa unjuk atau tidak ada misalnya tidak ada satu kata ya kan terbentuk. Di usia 15 bulan dokternya cuma minta 3 kata atau paling enggak menunjuk 5-10 benda. Terus di usia 18 bulan paling enggak mama papa minimal udah muncul ya kan, dikasih instruksi sederhana lebih bisa. Di usia 2 tahun ke atas paling enggak bisa merangkai kata 1-2. Nah itu seperti itu untuk mengeceknya. Nah tentu saja tadi kalau tanda bahaya itu tidak terpenuhi, mama harus ngecek ke dokter. Nanti di situ ada checklist yang dokter bisa nilai. Sebenarnya di buku KIA yang pink itu juga ada, kalau mama atau bunda mau lihat juga bisa tahapannya. Nah ketika dokter nanti menilai kok kayaknya nggak memenuhi, nah di situ juga dokter sebenarnya punya checklist kayak yang harus kriteria apa nih harusnya usia dia dan tidak terpenuhi. Nah kapan kita harus melakukan terapi seperti itu ya, apakah anak mama perlu dilakukan terapi atau ada gangguan lainnya. Nah itu banyak sekali yang harus dinilai. Oke, selanjutnya ya pertanyaan dari Bunda Neng Rini 226. Dokter, saya mau bertanya, anak saya umur 1 tahun 11 bulan belum bisa bicara dan waktu lahir dia tangtai. Apakah benar kalau ada riwayat tangtai terlambat bicara? Jadi yang perlu saya tanyakan di sini untuk kasus Bunda adalah apakah tangtainya itu diatasin atau tidak. Nah itu kan, karena jika tangtainya sudah diatasi, sudah dirilis, harusnya tidak ada faktor resiko dia menjadi terlambat bicara. Nah tapi kalau misalnya tangtainya tetap ada sampai saat ini, nah itu yang harus dianalisa ulang. Jangan-jangan tangtainya juga membuat dia
terlambat bicara. Nah seperti itu ya, jadi kita harus tahu dulu nih tangtainya bagaimana, apakah sudah diatasi atau belum. Nah apakah stimulasinya baik, dan yang kedua pendengarannya bagaimana, kalau dipanggil nengok nggak, seperti itu. Oke, dalam terlambat bicara dalam hal ekspresif maksudnya Bunda, pastikan dalam hal bicara kok kata-katanya nggak mau keluar gitu kan, tapi di sini reseptif dia ada nggak, dalam arti paham nggak kalau kita memberikan instruksi, paham nggak kalau kita ajak ngomong, nah nengok nggak kalau kita ajak bicara. Nah ini banyak faktor nih yang harus dinilai ya, tapi kalau tangtanya sudah diatasi harusnya tidak. Oke, lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Oke, kita lihat di sini ada anak, aku baca dari sini dulu, ada anak 8 bulan diajarin ibu dipanggilnya mama. Iya, jadi sebenarnya di usia 8 bulan tadi ya, kata pengulangan huruf A itu gampang, dan mama pun dia itu belum bermakna, bukan berarti mama ke mamanya, dia serandom mama ke semua ya, bukan mama ke mamanya. Nanti untuk dipanggil ibu biasanya lebih lama dari mama, jika ibu yang dimaksud dengan ibunya bermakna ya, mama manggil ibu ke ibunya atau mama ke mamanya, tapi itu nanti di usia 8 bulan belum bertujuan, jadi dia memang masih say mama karena dia random aja ke semuanya bilang mama. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Mama Lina Marcelia, apakah mengajak bicara bayi dari kecil tapi dengan bahasa yang dicadel-cadelkan akan memperlambat kemampuan bicara? Iya, jadi bukan memperlambat kemampuan bicara tapi membingungkan dia ya. Jadi kalau kita mengajak bicara bayi itu tidak perlu dicadel-cadelkan, kita bicara kepada bayi sesuai dengan kata-katanya ya, karena akan membuat bayinya nanti bingung. Akhirnya apa? Akhirnya yang diketahui kata sesungguhnya itu, jadi kata itu yang diketahui. Contoh rumah, mama bilang rumah gitu kan, kadang-kadang huruf R kan susah, anak kecil cenderung cadel, nah akhirnya nanti terbawa sama anaknya, akhirnya anaknya justru semakin bingung. Jadi idealnya adalah kita berbicara dengan kata sesungguhnya ya, dengan kalau misalnya mama mau variasiin, yang divariasiin bukan kata-katanya tapi nadanya, nada tinggi, nada rendah, rumah. Nah perubahan nada itu anak kecil, anak bayi itu senang, dia bisa tertawa geli hanya karena perubahan nada. Oke, gitu ya. Pertanyaan dari Mama Nenir, Dok, betul nggak sih dampak penggunaan dot atau empeng bisa membuat anak lambat bicara? Nah, sebenarnya kalau untuk urusan dot sama empeng ini kaitannya ke fase oral ya. Setiap bayi itu melalui fase oral, dimana sejak dia lahir segala sesuatu dia pengen banget explore di mulutnya. Tangan masuk mulut, mainan dia masuk mulut, semua benda di sekitar dia dimasukin ke dalam mulutnya ya. Tapi kalau terlambat bicara sebenarnya bukan seperti ini ya. Jadi kalau lambat bicara karena kurangnya stimulasi ya. Jadi ketika memang mama mengajarkan segala sesuatu, misalnya mengajarkan kata-kata baru apa, sebaiknya memang empengnya tidak ada di dalam mulut, karena supaya dia bisa berinteraksi, bisa mengatakan, bisa bersuara. Karena kalau kasihkan sendiri nanti takutnya kata-kata dia tidak keluar, dia cuma senyum doang, tapi suara tidak terdengar. Jadi sebaiknya memang ketika mama mengajarkan sedang berinteraksi, dotnya lepas dulu. Oke? Selanjutnya pertanyaan dari Bunda Ridho Nurul Fitri. Dok, apakah cara stimulasi literasi pada ABK sama dengan anak pada umumnya? Dan bagaimana jika distimulasi namun tetap pada refleks? Oke, ABK yang dimaksudkan mungkin mama-mamanya sendiri belum mengerti, anak berkebutuhan khusus ya. Jadi anak berkebutuhan khusus memang kita perlu melakukan stimulasi lebih. Nah, kenapa misalnya mama bilang mama udah melakukan stimulasi, mungkin stimulasi yang dimaksud adalah stimulasi di tempat terapi ya. Nah tapi perlu mama ingat di sini memang kan untuk berbicara sendiri banyak hal yang dinilai ya, salah satunya IQ dan EQ ya. Jadi di sini aku selalu nyampein ke mama-mama ya, EQ ini sangat penting karena dikira mama itu hanya IQ untuk kemampuan bicara, padahal EQ itu sangat penting dalam arti seorang anak mengontrol emosinya ya, seorang anak berinteraksi dengan sesamanya. Nah EQ ini sangat penting. Nah untuk kasus kayak mama tadi, stimulasi harus terus dilakukan untuk merangsang anak, dan tidak boleh hanya mengandalkan di terapi aja. Let's say ya mamanya misalnya di terapi seminggu 2 kali, oke. Nah sisanya gimana? 2 kali 2 jam misalnya sekali terapi, cuma 4 jam. Dalam 1 minggu itu udah berapa? 7 kali 24 jam mama ya. Mama hanya melakukan stimulasi di terapi misalnya 4 jam.
Oke. Nah, sisa waktunya 24 kali 7 itu kurang 8 jam itu bersama mama, bersama orang tuanya. Oleh karena itu, untuk semua mama yang ada di sini, ketika anak melakukan terapi, ya anak misalnya ada kan pasti ada sekolah atau terapi kan, terapi bicara, terapi sensori integritas, sebagainya. Lakukan kembali di rumah. Tanyakan kepada gurunya, apa sih yang tadi diajarkan? Apa sih yang bisa saya lakukan di rumah? Karena seringkali mamanya udah di terapi, udah seneng. Habis itu yang penting anak aku udah di terapi gitu kan. Aku udah berusaha nih, aku udah terapi anak aku. Padahal tidak cukup itu. Justru yang paling penting itu di rumah, karena sebagian besar waktunya itu bersama orang tuanya, bersama pengasuhnya. Itu yang perlu dilakukan. Jadi kalau misalnya pun dia masih pada red flag, mamanya jangan nyerah ya. Harus terus distimulasi. Sejauh ini dengan stimulasi yang tepat hasilnya baik kok. Memang dengan bantuan terapi kita punya pedoman kan, lebih baik. Tapi jika di terapi dengan dini, kita tidak terlambat melakukan terapi, hasilnya outcome-nya baik. Target kita apa? Target kita anak bisa berbahasa, anak bisa bicara ketika anak mulai masuk sekolah sesuai dengan pantarannya. Jadi terapi dini itu diperlukan. Oleh karena itu mama jangan terlambat nih dalam mengenali kemampuan bahasa anak mama, karena kalau terlambat distimulasi hasilnya outcome-nya akan lebih lambat, lebih panjang. Nah, hati-hati, ini bisa memperlama atau memperburuk outcome-nya. Oke, lanjut ya. Pertanyaan dari Bunda Daa Febriani. Dok, anakku sedang menjalani fisioterapi karena mengalami kemunduran kemampuan motorik pasca kejang demam. Oke, bicara belum bisa, Dok. Apakah fisioterapinya harus didampingi dengan terapi bicara? Ini pertanyaan yang bagus. Jadi mama mengalami karena menjalani fisioterapi atau terapi karena mengalami kemunduran motorik pasca kejang demam. Jadi kalau motorik di sini kan jadi kemampuan, contoh kemampuan berjalan, ya kan? Kemampuan berlari, kemampuan ngangkat benda dan sebagainya. Oke, yang perlu dokter ya ketahuin adalah, nah usianya sebenarnya nggak ada di sini sehingga dokternya tidak bisa menyimpulkan apakah dia terlambat dalam hal bicara atau speech delay atau enggak. Tapi jika ada gangguan di situ, tentu saja dapat dilakukan terapi bicara. Namun mama perlu ingat, biasanya seorang anak itu untuk melakukan terapi bicara, kita harus tahu dulu permasalahannya apa, ya kan? Permasalahan di mana, kenapa anak ini terlambat bicara, itu paling penting karena kita mengatasi itu dulu. Kayak misalnya anaknya gangguan fokus dan konsentrasi. Gak mungkin kita langsung ngajarin bicara tanpa mengatasi permasalahan fokus dan konsentrasinya dia. Kamu diajarin kayak apapun ya nggak ada yang nyerap kalau misalnya dia masih ada gangguan di situ, ya kan? Jadi kita biasanya pun kalau misalnya kita mau melakukan terapi bicara ke anak, permasalahan dulu kita atasin. Oke, ada gangguan ini. Nah, mungkin sensory integrity-nya terganggu, kita lakukan terapi itu dulu dengan anak bisa duduk diam, anak bisa melakukan observasi, anak bisa mengamati kita. Nah, baru lanjut ke terapi bicara. Jadi memang ada stepnya. Jadi mama nggak perlu khawatir, mama bisa tanyakan sebenarnya ke terapisnya, ya. Ini anak saya di usia segini belum bicara, aman nggak? Nah, kalau belum, apa nih langkah yang harus saya lakukan untuk melakukan stimulasi lebih lanjut? Terapi apa yang harus saya lakukan selain hanya terapi motorik? Oke? Selanjutnya dari Mama Evi Puji. Selain keaktifan dari orang tua, apakah ada makanan pendukung yang bisa membantu anak cepat bicara? Kalau ada, apa aja? Makanan pendukung. Iya, tadi dokternya udah bilang kan perkembangan anak butuh 3 ya. Nah, stimulasi, nutrisi dan juga genetik. Jadi makanan pendukung sudah pasti makanan yang bergizi, tidak ada makanan khusus ya. Intinya makronutrien, mikronutrien tercukupi ya, protein, karbohidrat, lemak. Nah, baru habis itu vitamin, mineral. Itu yang nggak boleh. Dan yang sering salah paham adalah vitamin dan mineral terus andalan mama ya, biar cepat bicara, biar anaknya sehat. Enggak, padahal di situ protein, karbohidrat, lemak. Apalagi ketika mulai MPASI, lemak itu 80% perkembangan otak itu dari lemak. Nah, makanya makronutrien itu sangat penting. Jadi jangan selalu mengandalkan vitamin dan mineral. Oke, lanjut ya. Pertanyaan dari Mama Dian Puspita. Dok, baiknya anak bisa dikasih tontonan melalui gadget usia berapa ya idealnya ya? Sebenarnya di sini kalau soal bicara ideal untuk gadget ini nggak ada yang usia segini ideal gitu, nggak ada patokan dasar yang seusia ini ideal ya. Ketika memang mama memulai mengenalkan hal yang mama
pastikan tadi dokter Ria udah nyampein berulang kali harus didampingi orang tua. Sekarang kita mau bagaimana tidak gadget? Sekarang sekolah aja screen time ya kan, sekolah di rumah menggunakan gadget, bahkan upload tugas, kerjain PR, apapun semuanya gadget. Jadi rasanya tidak mungkin untuk zaman sekarang ini kita 100% mengenalkan anak terus-terusan ya. Tapi sebaiknya memang kapan kita mengenalkan tergantung dari kesiapan orang tua juga mendampingi. Menurut saya itu yang paling penting, karena jika hanya memberi gadget habis itu dilepas, ya sudah pasti dampaknya akan menjadi negatif. Dampak positif itu ada kok tadi dengan diberikan bersama orang tuanya. Dan sebaiknya memang ketika anak udah, kapan tepatnya adalah ketika anak sudah mulai bisa berkata-kata bermakna, sudah bisa melakukan absorpsi. Jadi misalnya anaknya ada gangguan fokus konsentrasi gitu ya, terjadi gangguan, mama kasih gadget, udah makin seru lah dia sama gadgetnya. Jadi harus dilihat juga kemampuan dari anak tersebut ya. Ketika anak udah bisa melakukan observasi, kata-kata juga sudah ada ya, udah bisa menyampaikan sesuatu. Nah di situ ya anak mulai mengerti nih kapan mama bilang yes, kapan mama bilang no, kapan boleh, kapan enggak. Nah disitulah waktu yang paling tepat. Tapi tentu saja yang penting didampingi orang tuanya ya. Lanjut ya. Pertanyaan dari Mama Putri M07. Dok, penyebab anak telat bicara apa aja? Anak saudaraku 4 tahun bicaranya jelas cuma sedikit. Anakku usianya 3 bulan, supaya bisa tahu apa sih penyebabnya dan bagaimana peran orang tua ya. Mama bagus banget pertanyaannya ya. Jadi penyebab anak telat bicara apa aja? Jadi udah pasti memang mamanya sangat banyak faktor ya. Tapi di sini memang yang paling sering mayoritas adalah kurangnya stimulasi. Tapi memang di luar stimulasi itu sendiri misalnya mama udah lakukan, memang beberapa anak ini memang pada dasarnya memiliki gangguan. Ini yang harus kita kenali sejak dini sehingga kita bisa melakukan terapi sejak dini ya. Di sini misalnya gangguan yang terjadi, contoh ya, pertama gangguan pendengaran ya, itu yang harus diperiksa ya. Misalnya kok udah umur sekian, udah umur 1 tahun dipanggil nggak nengok-nengok. Nah itu mama udah mulai waspada. Yang kedua adalah gangguan memang di oromotornya ya. Kayak tadi misalnya dia tangkai dan sebagainya ya. Tapi biasanya tangkai itu udah kita ketahui sejak awal. Gangguan oromotor itu juga bisa ya. Terus yang ketiga, memang dia memiliki gangguan disabilitas intelektual ya. Misalnya anaknya kecerdasannya kurang gitu ya, atau nggak ada gangguan mental, gangguan cacat mental seperti itu, retardasi mental. Nah itu memang sehingga IQ-nya terganggu. Nah itu juga kita harus ketahui. Yang keempat memang dia ada gejala spektrum autis. Nah yang kelima baru dia memang autis sendiri, atau ada gangguan neurologis, misalnya anaknya cerebral palsy, anaknya memang ada gangguan saraf di kepalanya. Nah itu juga bisa, itu jadi banyak faktor ya. Tetapi tadi yang paling penting adalah kita stimulasi sesuai dengan usia. Bila kita tahu tanda bahaya jika tidak tercapai, segera konsultasikan ke dokter. Jadi tadi anak mama usia 3 bulan, yang di usia mama harusnya anak mama udah cuing ya, udah celoteh ya, bisa kalau kita ajak interaksi dengan ekspresi kita yang berubah-berubah. Nah dia bisa ketawa, dia bisa tersenyum dengan nada-nada intonasi kita bicara, dia tuh bisa tuh ngikutin dengan ini ya. Jadi huruf vokal yang muncul di usia mama 3 bulan itu anaknya. Udah. Wah, pertanyaannya banyak banget yang masuk. Terima kasih banget nih buat mama semuanya. Kayaknya dokter Ria nggak bisa jawab satu-satu ya. Nah karena waktunya udah habis, nggak terasa sudah hampir 1 jam, tinggal 1 menit lagi dokter Ria sudah menemani mama semuanya di sini. Mudah-mudahan penjelasan dokter Ria hari ini dapat bermanfaat bagi mama semuanya, dapat dimengerti bagi mama semuanya ya. Semoga anak-anak mama dapat terstimulasi dengan baik dari segi bahasa setelah mendengar penjelasan dokter Ria, juga semakin memahami ya. Jadi kalau mama masih ada ingin bertanya, karena dokter Ria tahu banget masih banyak pertanyaan, mama bisa komen di IGTV Halo Bumil setelah nanti videonya diupload ulang ya. Dan jangan lupa mama untuk ngecek nih captionnya IGTV, karena disitu ada hampers menarik. Ayo, siapa yang mau hampers menarik buat mama di sini ya. Akhir kata, terima kasih untuk mama dan bunda semuanya yang ikutan hari ini. Sampai jumpa di
sesi berikutnya bersama Halo Bumil. Saya Dr. Ria Puspitasari, pamit undur diri. Sehat selalu buat mama di rumah. Oke, dadah, salam buat si kecil. Terima kasih mama.